Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel info karnaval budaya yang ada di Indonesia. Pada malam hari ini, malam Jumat, Soma Channel akan membahas tentang asal-usul Warok Ponorogo. Warok adalah salah satu penari dalam seni reog. Kadang ia digambarkan sebagai sosok yang dikenal sebagai seseorang yang menguasai ilmu dalam pengertian kejawen. Ia juga sering berperan sebagai pemimpin lokal informal dengan banyak pengikut. Namun dalam pentas sosok Warok lebih terlihat sebagai pengawal atau punggawa Raja Klono Sewandoro. Dalam pentas, sosok Warok muda digambarkan tengah berlatih mengolah ilmu kanuragan. Digambarkan berbadan gembal dengan bulu dada, kumis dan jambang lebat, serta mata yang tajam. Sementara Warok tua digambarkan sebagai pelatih atau pengawas Warok muda yang digambarkan berbadan kurus, berjanggut putih panjang, dan berjalan dengan bantuan tongkat. Pada awalnya Warok digambarkan sebagai sosok pengolah kanuragan yang demi pencapaian ilmu dan kesaktiannya tidak berhubungan dengan wanita, melainkan dengan anak laki-laki yang berumur 8-15 tahun, yang acap kali disebut dengan gemblakan. Seringkali para Warok juga mengonsumsi minuman keras, namun saat ini Warok telah mengalami perubahan paradigma. Untuk itu, untuk mengetahui asal usul sejarah Warok, silakan simak video ini sampai selesai, yang mana cerita ini diambil dari berbagai sumber yang sudah didengar di tengah masyarakat kita pada umumnya. Ceritanya dimulai pada sekitar abad ke-15. Kademangan Wengker yang kini menjadi kota Ponorogo masuk dalam kekuasaan Majapahit, di mana kala itu penguasa Agung Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya yang kelima. Wengker yang kala itu dipimpin oleh seorang Demang yang sakti mandraguna bernama Ki Ageng Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu, karena tinggal di desa Kutu Jetis. Sebagai negeri bawahan, Wengker sangat makmur dan harusnya selalu dapat membayar pajak atau upeti pada Majapahit. Akan tetapi Ki Demang Agung Kutu agak membelot dan sudah beberapa tahun tidak mau menghadap dan kirim upeti kepada Majapahit. Akibat hal itu, pasti sang raja Majapahit geram dan segera menyuruh utusan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kebetulan saat itu yang diutus oleh Brawijaya V adalah putranya sendiri, yaitu Pangeran Lembu Kanigoro. Singkat cerita, setelah ketemu, segera sang pangeran berangkat menuju ke Wengker. Sebelum sampai ke Wengker, rupanya Pangeran Kanigoro berkunjung dahulu di tempat kakaknya, yaitu Raden Patah, yang sudah menjadi Sultan di Demak. Dalam kunjungannya ke Demak, Pangeran Lembu Kanigoro sempat belajar tentang berbagai ilmu termasuk taktik perang dan agama Islam. Saat belajar, Lembu Kanigoro termasuk pangeran pintar dan cepat menyerap pelajaran. Setelah memeluk ajaran agama Islam, Lembu Kanigoro berganti nama menjadi Betoro Katong atau Raden Katong. Setelah itu, Raden Katong pun meneruskan perjalanannya ke Wengker ditemani abdi bernama Selo Aji. Setelah tiba di sana, kebetulan bertemu dengan seorang muslim taat yang bernama Ki Ageng Mirah.
Dari situ Raden Katong menyusun strategi untuk bertemu dengan Ki Ageng Kutu dengan baik-baik. Saat maksud disampaikan, Ki Ageng Kutu tetap saja menolak dan malah melawan utusan ini. Singkat cerita, akibat ulah tak bersahabat dari Ageng Kutu, akhirnya terjadilah perang tanding adu kesaktian di antara keduanya. Dalam adu tanding tersebut, Raden Katong mengalami kekalahan dan berpura-pura mendukung gerakan Ki Ageng Kutu. Dalam masa yang tidak begitu lama, Raden Katong berhasil menikahi putri pertama Ki Demang yang bernama Niken Sulastri. Disinilah akhirnya Raden Katong mendapat bocoran pengapesan dari Ki Demang, di mana Sang Demang hanya dapat dibunuh dengan pusaka saktinya, yaitu Kyai Puspitowo Rawe. Pintas cerita, segeralah Raden Katong membunuh Ki Demang dengan cara mengambil pusaka saktinya, yaitu Kyai Puspito Rawe, yang ditikamkannya langsung ke badan Ki Demang. Kembali ke belakang, pada saat Ki Ageng Suryangalam atau Ki Ageng Kutu menjadi Demang di daerah Wengker, beliau kerap mendirikan perguruan-perguruan kanuragan, di mana beliau sendiri yang mengajarkan ilmu kesaktian dan kebatinan pada murid-muridnya. Banyak dari murid-muridnya rata-rata menjadi tokoh sakti mandraguna. Hal itu dikarenakan ilmu yang diajarkan Ki Ageng sangatlah langka dan wingit. Dalam ajarannya, siapa yang mampu bertapa berata dan menghindari perempuan, maka akan sempurna ilmu kesaktiannya. Setelah Ki Ageng Kutu ini kalah dari Raden Katong menantunya sendiri dan mangkat, segenap pengikut juga murid-muridnya dikumpulkan oleh Raden Katong dan diarahkan untuk menjadi Manggolo Negeri. Demikian juga dengan tempat-tempat perguruan tersebut dijadikan tempat untuk menggembleng para pemuda guna menjadi satria-satria untuk pertahanan daerah yang baru didirikannya, yaitu Bumi Ponorogo, di mana Raden Bathara Katong menjadi bupati pertamanya. Para Manggolo Sakti inilah yang pada akhirnya disebut warok, yaitu para satria yang patriotik untuk bela negeri dan berbudi luhur, berwatak jujur, bertanggung jawab, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, suka bekerja keras tanpa pamrih, adil dan tegas, banyak ilmu, kawruh luhur, dan tentunya sakti mandraguna. Berbicara tentang warok tentu saja sangat luas, seluas kultur budaya Ponorogo itu sendiri. Warok merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo dan memang begitulah pada dasarnya watak, karakter, dan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat Ponorogo dan sudah mendarah daging sampai sekarang. Merujuk sejarah, warok itu berpenampilan sangar, kumis dan jenggotnya lebat brewok. Pakaiannya serba hitam, baju potong gulon, celana panjang hitam lebar, memakai kain bebet atau batik latar ireng, tutup kepala udeng dengan mendolan, dan ini yang menjadi ciri khas khusus atau tali kolor, warna putih panjang dan besar menjulur sampai kaki. Karena itulah masyarakat sangat mengidolakan keberadaan warok tersebut. Maka untuk uri-uri budaya timbullah yang namanya warokan, yang kurang lebihnya adalah tiruan dari penampilan warok dahulunya. Warok yang sering kita lihat pada setiap pertunjukan reog dimanapun pasti ada sosok waroknya, yang biasanya ada warok muda dan warok tua. Bahkan pada saat baik gerbek suro tidak hanya di Ponorogo, bahkan hampir seluruh mancanegeri sampai saat ini, semua unsur masyarakat sepertinya berkewajiban memakai busana warokan tersebut. Hal ini tentulah berdampak baik bagi lestarinya budaya
murni Nusantara yang tidak akan mudah punah dan tetap mendarah daging pada anak cucu bangsa hingga akhir masa. Demikianlah cerita asal-usul Warok Ponorogo. Semoga kita dapat mengambil hikmah dalam cerita ini. Sampai jumpa di asal-usul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.